Hai, saya Andreas Burdes, dan pada video kali ini saya mau sharing tentang bagaimana caranya untuk berkata tidak. Karena banyak orang yang sangat sulit untuk berkata tidak. Dia ingin menyenangkan orang lain, sampai akhirnya dia sering mengatakan iya, padahal sebenarnya itu tidak sesuai dengan tujuannya, tidak sesuai dengan dirinya. Jadi penting banget untuk bisa berkata tidak. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa fokus melakukan hal yang paling penting dan mengatakan tidak pada hal yang tidak penting. Dan untuk bisa berkata tidak, step pertama adalah kita harus memiliki goal dulu, harus memiliki tujuan. Apa sih yang mau kita lakukan? Kita harus memiliki schedule dulu, jadwal. Seminggu ke depan saya mau ngapain ya? Sehingga kita sudah mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang paling penting. Sehingga ketika ada distraction, ada ajakan sesuatu, kita bisa berkata tidak. Oh sorry, saya nggak bisa ngelakuin itu karena saya harus ngapain. Kenapa kita bisa mudah dengan berkata tidak? Karena kita sudah punya tujuan, kita sudah mempunyai jadwal. Maka dari itu, Anda harus memiliki jadwal, Anda harus memiliki goal yang paling penting, yang paling bermakna untuk diri Anda, sehingga Anda bisa fokus untuk mencapai target Anda tersebut. Steve Jobs pernah mengatakan bahwa fokus itu adalah ketika kita berkata tidak pada hal yang bagus, agar kita bisa berkata iya pada hal yang luar biasa. Karena kalau kita tidak memiliki tujuan, tidak memiliki jadwal, kita akan dengan mudah masuk ke dalam jadwalnya orang lain. Pastikan Anda memiliki jadwal, Anda memiliki tujuan, sehingga Anda bisa berkata tidak dengan penuh keyakinan dan dengan mudah, karena Anda memiliki goal yang lebih penting, goal yang paling penting untuk diri Anda. Dan saran saya, ada satu tips juga untuk bisa berkata tidak. Ini berkata tidak dengan berkata iya. Nah, maksudnya gimana? Jadi, ketika Anda akan berkata tidak, itu Anda, misalnya contoh, Anda diajak main-main, Anda diajak nongkrong, kayak gitu ya. Padahal Anda tahu bahwa Anda harus bekerja, misalnya. Anda harus mencapai tujuan Anda. Nah, Anda bisa mengatakan bahwa, oh, sorry ya, saya nggak bisa. Itu berkata tidak. Terus Anda bisa melanjutkan, bagaimana kalau kita bisa jadwalkan 2 minggu lagi, atau sebulan lagi? Nah, Anda juga bisa berkata seperti itu. Jadi, Anda berkata tidak, tapi Anda berkata iya juga. Gimana kalau di waktu lain? Bisa nggak? Dengan seperti itu akan jadi jauh lebih smooth ya, agar terdengar lebih enak kayak gitu. Dan ya, tidak ada salahnya juga Anda juga meluangkan waktu dengan rekan-rekan Anda, dengan teman-teman Anda untuk bermain juga nggak apa-apa. Dari 100% waktu, ya it's okay lah. 5%, 10% Anda gunakan untuk bersama teman-teman Anda, untuk bersenang-senang, itu it's okay. Tapi pastikan mayoritas waktu, 80% waktu Anda gunakan untuk hal yang paling penting untuk diri Anda, untuk tujuan Anda. Jaga waktu itu agar Anda bisa fokus di sana. Karena hal yang paling valuable dalam hidup ini adalah waktu. Uang, kalau misalnya kita kehilangan gitu ya, kita masih bisa cari. Tapi kalau waktu berlalu, kita nggak akan bisa balik lagi. Oke? Thank you Bapak Ibu semua, teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan kita juga bisa connect di Instagram maupun di LinkedIn gitu ya. Anda bisa search Andreas Burdes dan kita bisa connect di sana. Oke? Thank you Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya Andreas Burdes. Sukses selalu untuk kita semua.